Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan hari ini kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Alhamdulillah jumpa kembali kita hari ini pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial tematik terpadu, subtema 2, pembelajaran ketiga. Minggu lalu kita sudah belajar tentang penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Sehari ini kita akan belajar tentang peta kepadatan penduduk setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2015. Nah, anak-anakku kalian silahkan buka halaman 76 tentang peta kepadatan penduduk setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2015. Baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk pembelajaran, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, apa kalian masih ingat dengan lagu dari Sabang sampai Merauke? Ya, coba kalian nyanyikan lagu itu ya. Nah, lagu dari Sabang sampai Merauke ini menyebutkan bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki banyak pulau-pulau. Karena itu Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia itu ada berapa provinsi? 34 provinsi yang tersebar di 5 besar pulau, yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Irian Jaya. Nah, anak-anakku, jumlah penduduk pada dasarnya merupakan potensi bagi sebuah negara. Semakin banyak penduduknya, maka semakin besar potensinya. Jumlah penduduk merupakan sumber daya manusia. Sebenarnya berapa sih jumlah penduduk di Indonesia? Silakan buka halaman 79. Oke. Dengan jumlah total populasi sekitar 260 juta penduduk, Indonesia adalah negara berpenduduk terpadat nomor 4 di dunia. Komposisi suku-suku di Indonesia amat bervariasi karena negeri ini memiliki ratusan ragam suku dan budaya. Dua suku terbesar di Indonesia adalah suku Jawa dan suku Sunda. Kedua suku ini berasal dari Pulau Jawa, pulau dengan penduduk terbanyak di Indonesia yang mencakup sekitar 60% dari total populasi Indonesia. Jika digabung dengan Pulau Sumatera, jumlahnya menjadi 80% total populasi. Provinsi paling padat ada di Jawa Barat, kurang lebih dari 43 juta penduduk. Sedangkan provinsi yang paling lengang adalah Provinsi Papua Barat di wilayah Indonesia Timur, yaitu kurang lebih 761.000 jiwa. Nah, perhatikan peta di bawah ini. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki banyak sekali pulau-pulau. Nah, karena banyaknya pulau tentunya banyak suku dan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Irian. Ini Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan suku budaya. Keragaman suku bangsa juga menyebabkan keragaman agama. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan sejumlah agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi, dan budaya. Menurut hasil sensus tahun 2010, dari 237.641.326 penduduk Indonesia, yaitu didapatkan hasilnya dari hasil sensus ya, pemeluk Islam 87,18%, Protestan
6,96%, Katolik 2,9%, Hindu 1,69%, Buddha 0,72%, Konghucu 0,05%, agama lainnya 0,13%, dan yang tidak menjawab atau tidak ditanyakan ada 0,38%. Nah, anak-anakku, kita lanjut berikutnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktekkan kepercayaannya masing-masing, dan menjamin semuanya akan kebebasan untuk menyembah menurut agama dan kepercayaannya. Indonesia mengakui ada 6 agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Karena persebaran penduduk dan suku bangsa di Indonesia tidak merata, kita dapat pahami bahwa persebaran pemeluk agama juga tidak merata. Misalnya pemeluk agama Islam terkonsentrasi di Jawa, Hindu di Bali, dan Kristen Protestan di Papua. Silakan perhatikan peta di bawah ini. Ini adalah persebaran pemeluk agama di Indonesia yang tidak merata. Yang berwarna hijau adalah agama Islam. Yang berwarna biru didiami oleh agama Kristen Protestan. Berwarna ungu ini adalah agama Kristen Katolik. Berwarna merah ini adalah Hindu ya di Bali. Kemudian yang kuning ini adalah agama lainnya. Baiklah anak-anakku, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan. Tugas ini kalian kerjakan langsung di buku paket tematik ya. Kalian kerjakan halaman 76, halaman 77, dan kerjakan halaman 78 dan 81. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas ini harus kalian kerjakan semuanya karena minggu depan kita akan adakan ulangan harian pertama untuk IPS. Semangat ya. Baiklah anak-anakku, berakhir sudah pembelajaran IPS kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap semangat.